Sering terlewat. Ini dia 3 klausul penting dalam suatu perjanjian. Tenang, 3 klausul ini gampang banget kamu terapin dalam setiap dokumen perjanjian kamu. Kenapa? Karena ini masih menyangkut soal formalitas dari suatu perjanjian. Yang pertama adalah judul perjanjian. Jangan lupa untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dari judul si perjanjian itu sendiri. Jangan menggunakan judul perjanjian yang tidak nyambung dengan isi perjanjian itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi masalah dan akan menjadi suatu ketidakjelasan dari objek apabila nanti kemudian hari akan bersengketa. Sebagai contoh, kalau misalkan Anda ingin membuat perjanjian sewa-menyewa suatu properti, maka tulis di judul perjanjiannya, perjanjian sewa-menyewa properti A misalkan. Jangan buat menjadi jual-beli, atau jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk diterima atau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Yang pertama adalah judul perjanjian. Kalian harus tulis judul perjanjian secara jelas. Apa inti dari muatan si dokumen perjanjian tersebut? Hal ini untuk memberikan kejelasan bahwa ini dokumen apa dan tujuannya apa, kemudian kira-kira isinya akan mengatur tentang apa. Tentunya hal ini akan memudahkan untuk kalian ketika filing maupun nanti ketika pembuktian kalau terjadi sengketa. Jadi tidak ada ketidakjelasan dan tidak berpotensi untuk diputus obscur libel atau gugatan tidak jelas ketika terjadi suatu sengketa oleh majelis hakim. Nah, yang kedua adalah tempat dan tanggal atau locus dan tempus dari perjanjian tersebut. Kenapa penting? Kenapa? Karena untuk tempat, dia akan menentukan ini sebenarnya masuk ke wilayah hukum mana perjanjian tersebut diadakan atau disepakati. Nanti ini akan berdampak pada pengadilan mana yang berwenang ketika terjadi suatu sengketa. Atau bisa jadi disepakati kalau misalnya terjadi apa-apa, terjadi sengketa antara para pihak, dipilih pengadilan mana yang berwenang dalam satu klausul di dalamnya. Hal ini tentu akan berdampak pada prestasi atau ya kewajiban dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kalau misalkan ternyata ada yang telah lalai, maka bisa dilakukan suatu peringatan terlebih dahulu, kemudian bisa digugat ke pengadilan negeri yang berwenang. Nah, yang ketiga ini yang penting, yaitu identitas para pihak harus dicantumkan sesuai dengan identitasnya. Jangan sampai kalian bukan kalian yang menyepakati, bukan kalian pelaku utamanya, tapi kalian masuk menjadi nama dalam suatu perjanjian. Hal ini sering banget terjadi. Contohnya adalah pinjam nama, perjanjian pinjam nama. Kalau misalkan katakanlah saudara kita memerlukan pinjaman dari suatu bank, kemudian diketahui bahwa saudara kita ini sudah di blacklist oleh bank tersebut, maka dia akan minta tolong pada kita atau kepada kerabat kita yang lain untuk mencantumkan namanya sebagai debitur. Nah, jangan sekali-kali kalian mengiyakan atau mau untuk menandatangani perjanjian tersebut, karena apabila kemudian hari saudara kita yang menggunakan uang ini kabur atau tidak bertanggung jawab, kalian tetap harus bertanggung jawab terhadap isi perjanjian tersebut karena kalian telah menandatangani secara sadar dan tanpa paksaan. Itu dia 3 klausul penting yang sering terlewat dan wajib kamu terapkan dalam suatu perjanjian. Gimana? Kira-kira apakah ada pertanyaan? Atau misalkan ternyata ada klausul lain yang penting? Nah, silakan komen di bawah sini ya.